Ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah diperbolehkan menggunakan minyak wangi beralkohol ketika melaksanakan sholat? Masalah alkohol ini masih Pak. Jadi khilafiyah. Ada yang mengatakan alkohol itu bahannya dari tetes tebu. Sing bener sing ndi sing sekolah-sekolah kuwi. Alkohol itu bahannya dari apa? Najis mboten alkohol niku. Hah? Najis mboten alkohol niku. Hah? Ini kan masalahnya kan kalau nggak diperbolehkan ada kaitannya. Ada yang mengatakan alkohol itu kan najis gitu loh. Mboten najis. Ya lah najis ora masalah berarti. Nah, kalau menurut hasil muktamar itu ya, Basul Masail itu segala sesuatu yang seandainya saja loh niki nggih. Nek alkohol itu najis. Kalau dia hanya untuk menjaga agar tidak hilang baunya, nonton. Dan itu mboten napa-napa minyak wangi. Jadi kalau alkohol itu kalau nggak najis ya berarti nggak ada masalah. Ini mboten najis loh niku. Yang dipermasalahkan sing ra gelem ngengge lek alkohol iso ngejes itu ya. Ya permasalahannya najis dan tidak itu. Kalau nggak najis juga nggak apa-apa berarti kan gitu. Kalau saya pernah setahu saya karena alkohol itu bahannya tetes tebu itu. Ada yang dari situ. Apa nek sing kebelung wong? Dalam Nanti niku nggih. Jadi pakai minyak wangi beralkohol itu kalau memang alkohol itu hukumnya tidak najis juga ada masalah. Ini tapi khilafiyah, Pak. Ada yang mengatakan itu enek sing ngomongin najis alkohol lagi. Heeh. Pripun nih Pak namanya? Oh, Homer. Malih Homer ya. Nggih ngoten niku. Dadi karena ini minyak, kan minyaknya enggak najis, alkoholnya kan berarti nggih mboten napa-napa. Boleh nggih berarti. Yang kedua, bagaimana jika sholat Jum'ah tidak memenuhi 40 orang? Apakah kita harus intiqalul madhab, sholat duhur berjamaah? Sholat berjamaah, sholat Jum'ah itu kuotanya kan 40 ya. Enggak pindah madhab. Jadi memang ada kaul yang mengatakan ketika dalam satu daerah sudah wajib melaksanakan sholat Jum'ah, tapi tidak mencukupi orangnya, itu dianjurkan iadah sholat duhur. Itu kaul. Tapi sebagian kaul ada yang mengatakan itu tidak wajib. Nah, saya lihat gini loh. Yang tidak wajib itu ketika memang penduduknya itu ya hanya sejumlah itu. Nonton. Nek kira-kira nek sing cedek, nek Jumatan gek ning kene mane ndak cukup yo pindah nggon sing cukup wae ngono lho penak iki. Wah nek Seramaduk delok niki. Lah ngopo lho ngekel Jumatan dhewe? Timbangane hukume ra patek gendah lho, timbangane ragu. Iki enek sing ngomongne kudu ada salat duhur, enek sing ngomongne ora. Akhire salat ki ra patek mantep, Mak. Iki jane sah apa ora? Dak mayaribuk ilama layaribuk. Ketika engkau tidak yakin, tinggalkan. Ya itu tadi. Pripun? Napa ora? Nggih. Wis tau tak elingne. Iki arep Jumatan dhewe.
Padahal kan ndak oleh, tapi lek beda paham kan oleh. Ngono nyauri aku mah. Oh iya aku ngono. Kuwi wilayah Pak Anam kuwi. Ya itu tadi, jadi eh, kaul yang kuat mengatakan ya koni ada sholat dur, tapi enek sing ngomong nih, ndak usah mare jamae ragu. Nonton. Diperhatikan dulu. Gini loh, musawwik segala sesuatu yang memperbolehkan mendirikan Jum'ah itu dipelajari. Ketika musawwiknya segala kok sampai tidak, itu saja jangankan 20, 40 bahkan 60 bisa tidak sah Jumatannya. Apa yang memperbolehkan mendirikan Jum'ah sendiri? Ini ada 4 insya Allah kalau tidak salah. Di antaranya terhalang oleh sungai. Termasuk jalan raya lah, sing gede rame. Tidak bisa dikumpulkan. Yo apa ki jamaah ya lek reso dikumpul niki yo lek dikumpul niki yo itu beda paham. Bisa dikumpul niki yo isine malah mek kerah mawon apa pripun lah. Pokoknya ndak bisa dikumpulkan jamaahnya itu. Ada konflik lah ngoten nggih, lah niku nggih. Konflik lah ngoten. Dadi engko lek terus kula niku enten enten sing nekok enggian. Mbah Yai niki termasuk konflik napa mboten? Lah pripun? Kula niku cedhek pondok. Lah pan Jumatan niku cah-cah niku mesti balik do nggoni sandal. Dadi wong desa ni sandale do amen ilang mon. Niku termasuk konflik mboten Mbah Yai? Aku ya bingung ya. Niki tiyang nak dikumpul nggih mboten purun kalar pondok pingine Jumatan ki ambak. Waduh. Niku senes konflik, Mak. Ngoten. Jadi hanya sedikit masalah ngoten. Niku iso diatasi. Pripun paling ngatasi? Wong desa lek Jumatan ora sah nggawa sandal. Lah yo ngono to. Engko teko kono iso rampung. Aja dianggap konflik. Nah, ketika tidak kalau ada musaweknya, kalau tidak ada musaweknya kan diomongi. Yang satu namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu gimana? Dalam satu keterangan mana yang takbirnya lebih duluan, nah itu yang dianggap sah. Lek renek musawek iki lho iku, cedhek ngedekne Jumatan dhewe. Padahal wong nyuwun sewu nggih. Wong ngedekne masjid niku lek miturut kula kulak molo. Nggih. Coba. Aku lek cara kon milih ngono, pilih rada adoh masjid. Lek rada adoh kan ora kena dawuh Kanjeng Nabi. Nggih? Pilih. La sholata li jaril masjidi ila fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang dekat masjid kok sholatnya orang di masjid. Lu kena hukum. Pena adoh kaya ngangsur rada-rada ndablek ra ketok. Adoh masjid. Iki kok kulak molo gitu. Nggih. Hmm. Lah sholatnya itu tidak sempurna. Tonggo masjid kok sholatnya orang di masjid. Terus kena hukum kuwi Pak nomor 1. Hmm. Terus malah dadak bingungi sing tukang khotbah sakandane lek sing penak ki rasa khotbah asline kok. Mangkate keri balik dhisik. Nah, itu tukang khotbah ki dadak sinau apa dina Jumat ra iso turu. Ya Pak Nam. Gek lek Jumatan iki jan angsit lek tukang khotbah ki. Pak Anam mesti ngrekam. Sok barabah ki mesti aku, abah khotbah opo iki. Nyemak mesti ki. Gen ora bedu. Lah engko bukune padha tuku sing diwaca padha. Alah, malah remuk. Ngono kok. Do seneng yo. Ngenekne Jumatan dhewe salat dhewe ngene. Aku yo gumun. Ya udah pengen dadi imam peh bagiane ombo salate ngono ya. Ya sak imam digani dhewe. Pun niki jadi kesimpulannya niki sepanjang itu tidak ada musawwik yang memperbolehkan mendirikan Jum'ah, maka salah satu menjadi namanya Masjid Diror. Lek kira-kira ora penak wis gabung sing akeh ngono ya. Nek urung siap enggak usah. Itu kalau yang boleh. Jaraknya.
Jaraknya itu ditentukan. Ada kol paling dekat 1.300 kilo kalau tidak salah. Ini kol sing luwih murah nih mohon. Meter. Hmm. 1.300 meter. Wah, 1.300 meter. Mau lali mau. Yang nomor 3. Ketika seorang yang murtad dari agama Islam dikarenakan mengikuti istrinya atau suaminya dan dia kembali lagi ke agama Islam pada umur 60 tahun. Apakah sholat selama keluar? Oh, tak, ketika seorang itu murtad, kemudian masuk Islam lagi, semua yang wajib harus dikodoi. Termasuk poso Ramadan, termasuk sholat. Jadi kalau dia murtad 40 tahun mlebu Islam, kudune ngodoi 40 tahun. Lah niki nek kula kacilik mboten nate salat, Pak. Ngantos 40 kodok mboten ora. Insyaallah mboten niki kon ngodoi 40 tahun ra sida salat. Lah niku pripun, Pak? Wis Allah ki ambak lah sing ngertos niku kaos. Ora iso ngukumi niku. Kayak niku kathah ya. Tapi kalau murtad, Pak, nggih, namanya murtad itu wih metu saka agama lho, Pak. Nih, maka harus dikodoi itu, walaupun umurnya 60 tahun. Wis jelas itu. Enten, Pak. Enek wong wis murtad, mlebu Islam didalili, Pak. Sampean wajib kodok Ramadan, kodok sholat. Balik Kristen nih. Nah, ya wis kono. Keempat, bagaimana hukumnya air kencing anak di bawah umur 2 tahun yang sudah makan selain ASI ibu? Apakah dihukumi najis mukhofafah atau mutawasitoh? Jadi itu sudah hukumnya adalah najis mutawasitoh. Nomor 5, bagaimanakah hukumnya memanggil istri dengan panggilan yang sama kepada ibu atau adik kandung? Maksudnya piye? Oh, diceluk mae ya. Ndak apa-apa. Kayaknya nyeluk Dik, ndak apa-apa, manggil istrinya itu. Nggih. Nyeluk jenenge Dik lah. Kang Dul iki nyeluk kok ini Kang. Nggih. Kang Dul. Apakah masuk dalam supoto dihar maksudnya kan ngonten mboten. Saya itu menyamakan dari anggota tubuh salah satu orang yang diharamkan kalau supoto dihar kan ngonten. Ndak apa-apa, Dik. Nggih. Niku malah lek adik kula maksum niku nyeluk bojone Nduk. Nduk. Nggih. Nggih, dadi napa niku di banyak itu. Jadi insyaallah mboten napa-napa. Nomor 6, bagaimana hukumnya jika kita sudah mandi junub setelah berhubungan tetapi setelah itu masih ada sisa air mani suami. Lho lek adus ora resik berarti iku lho. Hmm. Ndak ki maksudnya ngene. Dadi lah peryo cawi lho adus iki. Ngenten lho. Jadi kalau keluar segala sesuatu dari jalan dua itu kan ya batal toh nggih cara wudu kan nggih. Nah,
Kok Anda tahu bahwasannya itu mani lelakinya? Kan apa metune ra penak ngono ya. Niki nyuwun sewu kula ora iso jawab soalnya ra patek mudeng. Nggih. Iki kudu ana conto sing genah. Nggih. Jadi mandi junub itu sah atau tidak? Lah lek Mas tak ini piye ya? Tapi kalau jelas di situ napa nggih? Yang wajib mandi itu kan keluar mani to nggih. Nggih, keluar mani. Lah piye ya? Aku ra tapi apa ya enak ya paling ya? Lah piye? Hmm? Men Tasik Menawi lho aku sing repot ngene. Sesuk diperbarui lagi. Sik aku tak tekok bojoku tau ora ngono. 7. Selama mendapat haid, rambut yang rontok apakah perlu dikumpulkan dan wajib dibersihkan pada waktu mandi besar? Lek pengen ngati-ngati nggih ngonten. Jadi dikumpulkan karena hisap hisap itu sebenarnya kalau dia akan dikembalikan pada waktu. Kaul sing arjah niku ngonten niku. Kecuali kalau rontoknya tidak sengaja ya apa-apa taruh haji. Haji itu kalau rambutnya memang apa dia eh, tercabut atau dijabut itu ada dam. Tapi kalau dengan tidak sengaja ya mboten napa-napa ngoten. Itu aja sebagai hati-hatinya tetap bayar dam di sana. Dikumpul nih niku. Walaupun ada yang mengatakan bahwasannya itu ngono ya nek adus keramas ora apa-apa. Boleh saja istilahnya kan gitu. Sekarang lagi dijungkasi di dan seterusnya itu. Ngoten. Nah lek penting ono nih ya direksa mawon. Ngoten niku kaul sing anu nggih sing arjah ngoten niku. Ten mawon.